Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan dengan benar. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kamu tentunya sudah paham dan menguasai operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Sekarang, mari pelajari perhitungan yang melibatkan operasi hitung campuran pecahan. Cara menyelesaikan urutan langkah pengerjaan hitung campuran. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Yang keempat, perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, anak-anak, kalian harus paham ya, cara menyelesaikan urutan langkah pengerjaan hitung campuran. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal. Kita sudah masuk ke contoh soal, kita konsentrasi ya. Nah, Bu Tria punya contoh soal 5/1/2 dikurangi 2/6 dibagi 1/4. Nah, perhatikan yang Bu Tria tunjuk nak. 5/1/2 dikurangi 2/6 dibagi 1/4 sama dengan, nah, ini kan ada pengurangan, ini ada juga pembagian. Bagaimana ya caranya? Nah, karena ini ada pembagian, nah, langkah pertama, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kan ada pembagian, jadi ini harus dikerjakan terlebih dahulu, nak. Nah, coba kita langsung tulis ya di sini hasilnya. Kita langsung tulis ya nak hasilnya di sini. 5/1/2 dikurangi, nah, 2/6. Nah, ini kan bagi ini diganti ke perkalian. 1/4 ini dibalik. Nah, 1/4 kalau dibalik menjadi 4/1, betul ya. Nah, 5/1/2 dikurangi 2/6 dikali 4/1. Nah, ini harus kita dahulukan. Selanjutnya, nah, kita tulis ya. 5/1/2 kita hitung yang di dalam kurung ini, nak. Nah, karena ini perkalian seperti kemarin, berarti langsung kita kalikan. 2 kali 4, bagus, 8 per. Kemudian, sekarang bawahnya 6 kali 1, pinter, 6. Nah,
Langkah selanjutnya, pastikan menjadikan ke pecahan biasa. Nah, ini kan 51/2 ini kan masih pecahan campuran. Kita jadikan ke pecahan biasa, seperti kemarin ya caranya. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Berarti hasilnya 11/2. Dikurangi 8/6. Nah, kemudian, langkah selanjutnya penyebutnya disamakan. Ini penyebutnya 2, penyebutnya 6. Apakah penyebutnya sama? Oh tidak, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, Putria kemarin ada 2 cara. Nah, saat ini Putria ingin menggunakan cara perkalian silang. Nah, kita kalikan silang ya untuk menyamakan penyebutnya. 11 kali 6, bagus. Hasilnya 66. 2 kali 8, pinter, 16. Per 2 kali 6, bagus, 12. Nah, kita hitung ya nak sekarang. Nah, 66 dikurangi 16 berapa? Pinter, 50 per 12. Nah, 50 per 12, apakah perlu disederhanakan? Perlu. Sama-sama dibagi berapa? Pinter, sama-sama dibagi 2. 50 bagi 2 berapa? Bagus, 25. Nah, 12 bagi 2, pinter, per 6. Nah, hasilnya 25/6. Kalau ingin dijadikan ke pecahan campuran, nanti akan ketemu hasilnya 41/6. Nah, seperti itu ya. Nah, Putria punya contoh soal yang kedua. Ini soalnya 0,4 ditambah 0,9 dikali 0,8 dikurangi 0,3 dibagi 0,2. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, tapi kok ada di dalam kurung ya? Nah, bagaimana cara memecahkan soal ini? Baik, langkah pertama, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Nah, jadi kita harus mendahulukan yang dalam kurung ini, nak. Kita hitung yang 0,4 ditambah 0,9 dulu ya. Nah, perhatikan yang Putri tunjuk. Nah, di sini kita sepakati dibikin oret-oretan ya. Kita hitung 0,4 ditambah 0,9. Kita hitung di sini ya, nak ya. Di sini kita sepakati menjadi oret-oretan ya, sebelah sini ya. Kita hitung menggunakan cara bersusun. 0,4 ditambah 0,9. Nah, kita harus meluruskan tanda komanya. Kita harus memperhatikan tanda komanya. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, kita hitung ya. 4 ditambah 9 berapa? 13, pinter. Tapi yang kita tulis di sini 3. Nah, 1 kita simpan di sini. Nah, kemudian tanda koma kita luruskan juga di sini ya, nak ya. Perhatikan yang Putri tunjuk. Nah, 1 ditambah 0 ditambah 0, 1. Nah, hasilnya 1,3. Bagus. Nah, hasil dari 1,0, hasil 1,3 ini kita tulis di sini ya. Perhatikan yang Putri tunjuk. Putri ulang ya. 1,3 ini hasilnya kita tulis di sini. Nah, sekarang kita hitung lagi. Nah, 0,8 dikurangi 0,3. Kita hitung di sini juga ya, nak ya. 0,8 dikurangi 0,3. Nah, kemudian perhatikan tanda komanya kita luruskan ya. 8 kurangi 3 berapa? Bagus, 5. Koma diluruskan. Nah, 0 kurangi 0, 0. Nah, hasilnya 0,5 ini kita tulis di sini ya. Lah, nah 0,4 ditambah 0,9 hasilnya 1,3. Kemudian ini tanda dikali tetap di sini ya. Kemudian 0,8 dikurangi 0,3 hasilnya di sini. Nah, yang belum kita hitung kan ini. Nah, ini kita pindah di sini dibagi 0,2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan urut dari kiri. Nah, ayo kita hitung selanjutnya ya.
Nah, 1,3 dikali 0,5 nanti dihitung akan ketemu hasilnya 0,65. Nah, kemudian dibagi 0,2. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya menjadikan kepecahan biasa agar menghitung lebih mudah ya. Ini kan 0,65 dibagi 0,2. Nah, ini kan menghitungnya sulit. Nah, biar lebih mudah, kita menjadikan kepecahan biasa terlebih dahulu. Dimulai dari 0,65 dulu ya, Nak. Nah, 0,65 dijadikan kepecahan biasa, hasilnya berapa? Ada dua angka di belakang koma, bagus. 65/100 dibagi 0,2. Kalau dijadikan kepecahan biasa, hasilnya ada satu angka ini di belakang koma, berapa, Nak? Pinter, 2/10. Nah, kita hitung ya. Kita tulis. Nah, kita tulis 65/100. Nah, jangan lupa bagi ini diganti kali. Kemudian 2/10 dibalik. Nah, kalau dibalik 2/10, kalau dibalik berapa? Kalau dibalik menjadi 10/2. Pinter ya. Kemudian karena ini nggak cukup, Putria taruh di bawahnya ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kalau udah perkalian gini, kita langsung mengalihkan ya. Yang atas kalikan atas, bawah kali bawah. Nah, 65 kali 10 berapa? Pinter. 650 per. Nah, sekarang ganti yang di bawahnya 100 kali 2 berapa, Nak? Pinter, 200. Nah, apakah ini perlu disederhanakan? Perlu. Sama-sama dibagi berapa? Pinter, sama-sama dibagi 50. Nah, sekarang kita hitung ya. 650 dibagi 50 hasilnya berapa? Bagus, hasilnya 13. 200 dibagi 50 berapa hasilnya? Pinter, hasilnya 4. Nah, jadi hasilnya 13/4 ya. Nah, kalau ingin menjadikan kepecahan desimal, nanti menghitung pakai cara Puruk Hafid. Nanti akan ketemu hasilnya 3,25. Selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.